aku sedang berada di Dusun 3 Teluk Sentosa. Di sini itu rumahnya rame dan banyak pepohonannya. Nah, ini dia sudah berada di Dusun 5 Teluk Sentosa ya. Di sini itu mayoritas masyarakatnya itu sebagai petani dan juga sebagai nelayan. Perbatasan antara dusun per dusun itu hanya dibatasi dengan titik ataupun bok yang tinggi. Nah, jalan ini juga merupakan jalan menuju ke dermaga Pelabuhan Ajamu. Tapi saat ini kita mau lurus aja menuju Dusun 6 Teluk Sentosa. Saat ini kita sudah berada di Dusun 6 Teluk Sentosa ya. Perbatasannya itu pintu air yang kita lewati barusan. Kita mau menuju tempat di pinggiran Sungai Barumun. Tempat itu nanti kita nunggu nelayan buat membeli hasil tangkapannya. Sebentar lagi kita bakalan sampai ke tempat tujuan yang kita tuju. Setelah sampai nih di pinggiran Sungai Barumun, saat ini nelayannya lagi menjaring ikan atau menangkol di tengah-tengah Sungai Barumun tuh. Sembari nunggu nelayan, aku mau ngajak kalian ngambil buah nipah atau masyarakat sini biasa menyebutnya dengan cimbatu. Ngambil buah cimbatu ini memerlukan tenaga yang ekstra ya, karena kulit cimbatu ini sangat keras. Kita ngambilnya itu harus dipukul-pukul terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini ada yang sudah longgar, makanya aku langsung ambil aja. Tapi habis ini sih nggak ada lagi nih, terus kita pukul. Nah, ini cara mukul agar buah cimbatu itu gampang dipisahkan dan gampang dipetik. Pukul-pukul aja dia sampai benar-benar ada yang longgar. Buah cimbatu ini merupakan buah yang bertandan. Jadi kalau dia masih muda, maka otomatis satu tandanan itu juga masih muda. Dan jika tandanan itu sudah tua, otomatis satu tandan itu sudah tua ya. Aku bakalan belah buah cimbatunya daripada kita ngambil banyak-banyak, tetapi dia masih muda kan sayang. Jadi kita harus lihat dulu salah satu buah cimbatunya agar kita bisa nentukan tandannya udah tua atau masih muda. Dan sayang sekali ini tandanan yang masih muda ya. Kalau dia masih muda, kita tidak bisa ngelihat bagaimana tekstur isinya karena dia hanya berbentuk air saja seperti ini nih. Berhubung tadi satu tandan itu masih muda dan masih berbentuk air, maka aku ngambil tandan sebelahnya lagi. Kita akan coba ya. Nah, ini buah dari tandan sebelahnya. Kita bakal ngelihat isinya itu masih muda juga atau sudah tua. Nah, kalau kita ambil banyak-banyak sayang dianya tidak termakan. Dan
Alhamdulillah ini cimbatunya sudah cukup tua, dan sekarang aku mau ngerasain gimana rasa dari cimbatu itu. Nah, cimbatu ini ternyata rasanya manis, dia seperti rasa air kelapa muda. Kalau tekstur bahannya kalian tahu ini seperti kolang-kaling. Hanya saja kalau kolang-kaling itu kan rasanya tawar. Kalau cimbatu ini dia rasanya manis, kemudian itu dia seperti kelapa, kita lagi makan kelapa gitu. Enak sih airnya, manis. Jadi kalian wajib coba cimbatu ini. Ini cimbatu bisa kalian ambil dari pohon nipah ya. Tunjukin. Nah, ini adalah pohon nipah. Pohon nipah ini kalau kita lihat itu seperti pohon sawit ataupun pohon kelapa. Tapi kalau kita lihat lebih jelas lagi dari dekat itu sangat berbeda ya. Karena di sini daunnya itu tebal. Daun nipah ini bisa diolah menjadi atap rumah. Batangnya bisa digunakan sebagai kayu bakar ataupun sebagai titian menuju ke Sungai Barumong. Nah, saat ini aku mau nunjukin kalian. Nah, ini pohon nipah yang tinggi, biasanya itu daunnya diambil yang tua. Sekarang aku mau petik dan aku mau rangkai gimana buat atap rumah itu. Cuman karena ini daunnya juga keras sekali, sangat susah sih diambil. Nah, aku bakal coba ngambil satu lagi bisa atau enggak ya, karena ini memang sangat keras. Udahlah, cuman dapat 3 nih. Cara buat atapnya itu seperti ini, kita rangkai. Nanti di tengah-tengahnya itu ada rotan. Kemudian dia akan diikat sama memang khusus untuk mengikat buat atap gitu sih. Kemudian ini buah nipah ini kalian perlu coba karena buahnya itu manis, enak ya. Oke, aku mau belah nih buah cimbatunya atau buah dari nipah. Ini itu sangat keras ya, kita bisa membelahnya itu hanya dengan menggunakan parang atau sejenis pisau besi gitu sih, karena kulitnya itu tebal. Nah, alhamdulillah nih isinya tua. Nah, kalian bisa lihat kan, ini dia seperti kelapa gitu sih. Rasanya manis. Kalau kita lihat tekstur buahnya itu mirip seperti kolang-kaling yang kita bisa jumpai di setiap Ramadan. Nelayan itu biasanya naik sekitar pukul 2 siang atau sampai setengah 3 siang seperti itu. Ini keadaan lagi surut sih. Meski demikian, kita harus nunggu nelayan itu harus lebih dari awal. Kenapa? Kalau kita datangnya pas-pas waktu itu, kita bisa tidak kebagian karena yang nunggu itu sangat-sangat ramai. Dan kita juga nanti bakal rebutan biar dapat udang ataupun ikan gulama.
Nah, aku mau ngajak kalian juga main-main ke Sungai Barumun ini, naik sampan sama anak-anak di sekitar sini. Nah, kita sudah naik sampan ya di Sungai Barumun bersama anak-anak di sekitar tempat aku tadi nungguin nelayan sekaligus makan cimbatu. Itu adalah ladang seberang dimana waktu aku kecil, masa-masa SD dulu, aku sering ikut sama orang tua buat ngupah ke ladang orang. Dan aku masih ingat kami hampir tenggelam karena saat itu arus lagi deras. Kita sudah kembali lagi ke daratan karena waktu sudah dekat-dekat ke jam 2 gitu. Kita takutnya nanti nggak kebagian udang ataupun ikan, karena kita juga tadi main-mainnya hanya sekitar dekat-dekat pinggiran Sungai Barumun gitu, nggak sampai ke tengah sih. Nah, ini udah mau sampai. Nah, sampan yang digunakan juga kita lihat masih sampan tradisional ya, masih dengan menggunakan dayung. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu berjam-jam itu ya guys, rebutan untuk milih anak udang dan ikan gulama. Antusias sekali masyarakat di sini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anaknya juga ikut serta. Nah, anak udang ini juga bisa dibuat anyang loh, karena dia itu manis dan masih segar. Sekarang kita mau menuju arah jalan pulang. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini dan ngikuti aku mulai dari ngambil cimbatu, kemudian ngupas dan bagaimana itu buat cimbatu, dan juga main-main naik sampan ke Sungai Barumun, dan sampai akhirnya kita bahkan rebutan buat milih udang dan ikan gulama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa main-main ke Ajamu ya. Bye.